Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Asma'ilatul Hasanah. Saya seorang santriwati di Pesantren Jamsu Izul Islami Bumiayu. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan bab tentang arkanus sholah, rukun-rukun sholat dalam dua kitab. Yang pertama dalam kitab Fathul Mu'in, kemudian yang kedua dalam kitab Safinah. Jadi teman-teman, rukun sholat atau bab tentang arkanus sholat dalam dua kitab fikih ini ternyata berbeda. Pada kitab Safinah yang ini, arkanus sholat itu ada 17. Sedangkan pada kitab fikih yang Fathul Mu'in itu arkanus sholat ada 14. Jadi apa yang berbeda, jadi apa yang hilang, maka kita akan menjelaskannya. Dalam kitab Safinah ini, arkanus sholat atau rukun-rukun sholat itu diawali dengan niat. Sama di dalam Fathul Mu'in pun, arkanus sholat yang pertama adalah niat. Niat sholat itu yang pertama. Jadi niat sholat itu kapan dilakukannya? Ketika takbiratul ihram. Jadi jangan salah, niat itu diucapkan berbarengan dengan takbiratul ihram, bukan sebelum takbiratul ihram. Niatnya itu seperti apa? Seperti yang biasa kita ucapkan, misal sholat duhur, berarti niatnya usolli fardhu dhuhri arba'ata rakaataini mustaqbilal kiblat, ada makmuman lillahi ta'ala, atau seperti itu. Kemudian rukun yang kedua dalam kitab Safinah itu takbiratul ihram. Sama dengan yang di dalam kitab Fathul Mu'in pun, rukun yang kedua dalam sholat yaitu takbiratul ihram. Dalam kitab Fathul Mu'in ini dijelaskan bahwa disebut takbiratul ihram karena takbir itu, ketika seseorang yang sholat itu takbir, dia haram melakukan sesuatu yang sebelumnya halal. Nah, misal kita garuk-garuk itu kan halal, tapi ketika sudah takbiratul ihram itu haram dilakukan, maka disebut dengan takbiratul ihram. Nah, seperti yang sudah disebutkan bahwa niat itu bareng dengan ketika melakukan takbiratul ihram. Rukun sholat yang ketiga dalam kitab Safinah ini yaitu berdiri bagi yang mampu. Sama dengan Fathul Mu'in pun, rukun yang ketiga adalah qiyamu qadirin, yaitu berdiri bagi yang mampu. Jadi sholat itu tidak memaksa harus berdiri ketika seseorang sedang sakit, ketika seseorang tidak mampu. Jadi boleh dengan cara duduk, boleh dengan cara rebahan atau tiduran, boleh dengan bahkan ketika sudah sangat tidak bisa menggerakkan seluruh tubuh, bisa dengan hanya kedipan mata. Nah, berdiri qiyamun qadirin, yaitu rukun yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Sama rukun sholat yang keempat dalam kitab Safinah yaitu qiraatil fatihati. Masih sama dengan Fathul Mu'in pun, di sini disebutkan bahwa arkanus sholat yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini termasuk ke dalam rukun. Maka ketika seseorang sholat tapi tidak membaca Al-Fatihah, ya sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi rukun yang keempat ini. Ya sama ya. Kemudian yang kelima, rukun sholat yang kelima dalam dua kitab ini yaitu ruku. Sama-sama ruku. Kemudian yang keenam, rukun sholat yang keenam dalam kitab Safinah maupun dalam kitab Fathul Mu'in itu baru berbeda. Nah, pada kitab Safinah ini baru ada perbedaan dalam rukun sholat pada dua kitab ini pada rukun sholat yang keenam. Di Safinah, rukun sholat yang keenam adalah tumaninah. Sedangkan di Fathul Mu'in, rukun sholat yang keenam yaitu i'tidal. Nah, bedanya itu, yang Fathul Mu'in itu rukun yang keenam, setelah ruku adalah i'tidal. Sedangkan pada Safinah itu setelah ruku justru tumaninah dulu. Tumaninah adalah berhenti sebentar, ya bahasanya.
Kemudian rukun yang ketujuh dalam kitab Safinah baru i'tidal. Sedangkan dalam kitab Fathul Muin ini rukun yang ketujuh adalah sujudun marrotaini, yaitu sujud 2 kali setiap pada rakaat. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8 pada kitab Safinah arkanus sholat atau rukun sholatnya yaitu tumaninah kembali. Sedangkan pada kitab Fathul Muin rukun yang ke-8 pada kitab Fathul Muin yaitu duduk di antara 2 sujud. Nah, itu bedanya. Yang ini kembali ke tumaninah setelah Setelah i'tidal kembali tumaninah, sedangkan ini setelah i'tidal kemudian sujud 2 kali. Nah, dan setelah sujud 2 kali baru duduk di antara 2 sujud. Itu perbedaannya. Rukun sholat yang ke-9 berarti. Yang ke-9 pada Safinah itu baru sujud marrotaini, sujud 2 kali. Sedangkan pada Fathul Muin rukun sholat yang ke-9 adalah tumaninah, baru tumaninah. Kemudian yang ke-10 apa? Setelah sujud marrotaini, setelah sujud 2 kali di dalam kitab Safinah itu tumaninah kembali. Sedangkan ini Fathul Muin setelah tumaninah yaitu tasyahud akhir. Kemudian dilanjut dengan tasyahud akhir itu rukun sholat yang ke-10, dan dilanjut rukun sholat yang ke-11 dalam kitab Fathul Muin adalah membaca sholawat Nabi. Sedangkan dalam Safinah ini rukun sholat yang ke-10, rukun sholat yang ke-11 dalam kitab Safinah yaitu baru duduk di antara 2 sujud. Sedangkan rukun yang ke-11 dalam kitab Fathul Muin yaitu membaca sholawat atas Nabi setelah tahiyat akhir. Tidak sah membaca sholawat Nabi sebelum tahiyat akhir. Dalam kitab Fathul Muin ini dijelaskan. Nah, biasanya yang seperti apa sholawatnya itu? Biasa kita membaca Allahumma sholli ala, membaca ke-12 dalam kitab Fathul Muin ini yaitu duduk untuk tahiyat akhir, sholawat dan salam. Nah, jadi duduk tahiyat akhir ini duduk yang dilanjutkan dengan salam. Cara untuk melakukannya bisa dianjurkan dengan cara duduk tawaruk. Itu dalam penjelasan kitab Fathul Muin. Sedangkan dalam kitab Safinah yang ke-12, rukun yang ke-12 adalah tumaninah kembali. Kemudian setelah tumaninah, rukun yang ke-13 dalam kitab Safinah ini adalah baru tasyahud akhir. Dan nomor Fathul Muin, kembali lagi ke Fathul Muin, bahwa rukun yang ke-13 setelah tadi duduk tahiyat akhir yaitu salam. Salam itu yang salam ke kiri dan salam ke kanan dan salam ke kiri. Rukun yang ke-13, rukun sholat yang ke-13 dalam kitab Fathul Muin ini adalah salam. Salam yaitu bisa dengan ucapan assalamualaikum ketika menengok ke arah kanan, kemudian dengan warahmatullahi wabarakatuh ketika menengok ke arah kiri. Dan yang terakhir dalam kitab Fathul Muin rukun sholatnya yaitu tertib. Nah, rukun sholat yang tertib itu yang nomor 14. Nah, Fathul Muin sudah selesai, tapi di Safinah itu belum selesai. Ketika setelah nomor 13 rukunnya tasyahud akhir, nomor 14 rukunnya yaitu duduk tasyahud akhir. Kemudian nomor 15-nya baru membaca sholawat Nabi. Dan setelah membaca sholawat Nabi, rukun yang ke-15 yaitu salam. Dan yang terakhir baru tertib. Jadi di dalam arkanus sholat itu ada 17 rukun dalam Safinah. Jadi teman-teman, setelah dijelaskan yang tadi, kesimpulannya adalah bahwa Fathul Muin hanya 14 rukun sholat, karena di Fathul Muin tumaninahnya hanya 1, yaitu ketika setelah duduk di antara 2 sujud baru tumaninah. Sedangkan di Safinah itu
rukun sholatnya tumaninanya itu ada 4. Setelah ruku tumanina, setelah i'tidal tumanina, setelah sujud tumanina, kemudian setelah duduk di antara sujud juga tumanina lagi. Jadi bedanya itu. Mengapa yang ini 14, mengapa yang ini 17? Karena yang ini fatul mu'in tumaninanya hanya 1, sedangkan di sini di Safina tumaninanya itu ada 4. Adapun urutannya aslinya sama, guys. Sama-sama ada niatnya, ada takbiratul ihramnya, ada membaca salawatnya, dan akhirannya itu sama. Ininya tertib, ininya juga tertib.